Oke, satu persatu kita akan lihat ya. Nah, untuk format analisis karya seni rupa, kalau yang kemarin 2 dimensi itu kita ada unsur, ada teknis, ada yang lain sebagainya, ada prinsip juga ya. Kalau di seni rupa 3 dimensi, komponen yang diamati itu adalah jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis. Apa itu jenisnya? Seni rupa dapat kita klasifikasikan menurut jenisnya, itu meliputi seni rupa murni, contohnya lukisan, patung, dan grafis. Yang kedua, seni rupa terapan, itu contohnya desain dan kriya atau hasil karya. Sedangkan berdasarkan bentuknya, seni rupa bisa dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, seni rupa 2 dimensi. Yang kedua, seni rupa 3 dimensi. Dan yang ketiga, seni rupa multidimensi. Kalian tadi sudah bisa menyebutkan seni rupa 2 dimensi, contohnya lukisan, batik, hasil fotografi, ya itu termasuk seni rupa 2 dimensi. Sedangkan seni rupa 3 dimensi, contohnya patung, topeng, ya, bentuk bangunan-bangunan arsitektur itu juga termasuk seni rupa 3 dimensi. Sedangkan seni rupa multidimensi, contohnya seni rupa pertunjukan, ini macam-macam ya, ada video art juga termasuk. Oke. Ada happening art, environment art, dan seni-seni lain yang dikategorikan menggunakan media baru. Kemudian tema. Tema itu adalah masalah pokok atau subject matter seni. Tema bisa bersumber dari realitas internal dan realitas eksternal. Realitas internal itu bisa berupa harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, ataupun hayalan dari seorang perupa yang kemudian dia ekspresikan melalui karya seni. Sedangkan realitas eksternal itu adalah ekspresi seorang perupa ya, itu yang bisa dia dapatkan dari lingkungan di sekitarnya, bisa juga berupa kepercayaan dia atau religiusnya dia, kemudian rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme, politik, ataupun hubungan perupa dengan alam. Fungsi. Menurut fungsinya, seni rupa itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi seni rupa bagi perupa murni, itu dia adalah berupa media ekspresi. Sementara bagi apresiator, seni rupa bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis. Sedangkan fungsi seni rupa bagi perupa terapan, dia adalah menciptakan benda fungsional yang estetis, yang indah ya. Sedangkan bagi masyarakat, dia hanya berfungsi sebagai memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Nah, nilai estetis. Secara teoritis, nilai estetis ini bisa dibedakan menjadi objektif atau intrinsik. Ini khusus biasanya mengkaji gejala visual karya seni. Aktivitas ini berdasarkan kriteria ekselensi seni pada kualitas integratif, tatanan formal karya seni. Nah, secara subjektif atau ekstrinsik, nilai subjektif ini berdasarkan nilai estetis dengan menjawab pertanyaan dari kita sendiri. Apakah lukisan ini memukau dan dia hadir dalam kehidupan pribadi saya? Terus efek apa yang diberikan kepada saya? Jika dia menimbulkan efek, sejauh mana? Kemudian dari pengalaman mengamati dan mengamati karya seni ini, biasanya dia dilukiskan dengan penggambaran imaji, emosi, suasana kejiwaan yang hidup dalam diri pengamat itu sendiri. Nah, nilai estetis ini dikaji berdasarkan upaya menelusuri aspek sosial, psikologis, dan historis karya seni. Pengkajian dilakukan dengan mempelajari asal-usul karya seni dan pengaruh yang menimpanya, atau yang disebut dengan pendekatan kontekstualis.
Nah, jika seni ini dipandang sebagai sarana untuk memajukan dan mengembangkan tujuan moral, agama, politik, dan lain-lain, maka seni adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai seni sendiri terletak pada manfaat dan kegunaannya. Jadi disebut juga dengan pendekatan instrumentalis.